Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 Rombel 5 kelompok 3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Perkenalkan, saya Muhammad Dari, salah satu guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Ulum yang beralamatkan di Desa Ampet, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan praktek video pembelajaran mata pelajaran fikih materi makanan halal dan haram menggunakan metode problem based learning dan menggunakan pendekatan teknologikal pedagogikal content knowledge. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa mawwalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu dengan harapan semoga pelajaran pada hari ini diberikan kelancaran, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, walaupun bagi masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke pelajaran. Silakan duduknya yang rapi, tangan dilipat semuanya. Kita mulai pelajaran pada hari ini. Kira-kira kita akan belajar apa ya? Oke, kita masuk di pelajaran hari ini, belajar tentang makanan halal dan haram. Kira-kira tahu nggak makanan itu apa? Kalau makan, aktivitasnya. Kalau makanan, yang dimakan. Kita setiap hari makan apa enggak? Ada yang nggak makan? Tidak ada. Semuanya yang masih hidup pasti Kita setiap hari membutuhkan makanan. Rata-rata manusia hidup berapa kali makan? Tiga kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Terus selain makan yang pokok itu, kita biasanya makan apa? Jajan, pentol. Nah, pertanyaannya, makanan yang kita makan setiap hari kira-kira halal apa enggak? Insya Allah halal. Tahu enggak perbedaan antara makanan yang halal dengan makanan yang haram? Dari segi makanannya tidak terlihat karena bentuk makanannya sama. Nah, apa sih yang namanya makanan halal? Ada yang tahu? Farah? Makanan yang baik. Halal adalah makanan yang baik. Itu menurut Farah. Sekarang menurut Jihan, apa Jihan? Makanan yang diperbolehkan. Makanan yang diperbolehkan. Oke, bagus. Menurut Jihan, makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan. Nah, sekarang menurut
Indah gimana Indah? Makanan yang halal itu apa? Makanan yang bersih. Oke, bagus Indah. Kita apresiasi dulu buat Indah. Nah, selanjutnya menurut Zaid apa Zaid? Makanan lezat dan bergizi. Oke, menurut Zaid makanan halal adalah makanan yang lezat dan bergizi. Jadi kalau nggak lezat tidak halal menurut Zaid. Nah, kita langsung. Apa sih makanan yang halal itu sebenarnya? Kita amati gambar di sini. Nah, ini orang lagi makan. Makan itu adalah aktivitas. Sedangkan makanan adalah barang yang dimakan. Nah, yang dipermasalahkan di sini yang makanannya, bukan makannya, tapi makanan yang makanan yang halal. Oke, makanan yang halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh manusia menurut syariat Islam. Jadi diperbolehkan oleh Islam. Kalau nggak diperbolehkan berarti masuk di kategori makanan haram. Kalau tidak diperbolehkan. Oke, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dasar makanan yang halal adalah wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang menjelaskan tentang makanan halal. Nah, untuk itu kita sekarang amati. Nah, kita mengamati gambar. Gambar satu adalah seseorang yang sedang ngasih pakan ayam. Ayamnya itu masuk hewan yang diperbolehkan apa dilarang? Diperbolehkan, artinya halal kan ya? Halal. Nah, ayam ini bisa dikonsumsi oleh kita menjadi makanan yang haram. Kok bisa Ustadz? Satu, berdasarkan pada kita memperolehnya. Dari mana kita memperoleh ayam? Mencuri atau kita membeli? Kalau membeli otomatis halal. Kalau mencuri otomatis haram. Nah, ayam meskipun halal menjadi makanan yang haram. Kenapa? Karena kita cara memperolehnya salah. Yang kedua, walaupun kita memperoleh ayam dengan cara membeli, tetapi dalam pengolahannya kita salah. Contoh, ayam yang sudah mati kita olah tanpa disembelih terlebih dahulu. Haram. Kenapa? Tanpa disembelih. Oke, ayamnya halal melalui proses disembelih. Menggorengnya kita menggunakan minyak babi. Maka makanan tersebut juga haram. Kenapa? Pengolahannya tidak benar, tidak berdasarkan syariat Islam. Nah, oke, sekarang ke macam-macam makanan halal. Ada berapa? Macam-macam makanan yang halal ada 4. Oke. Makanan halal itu ada 4. Yang pertama halal karena lidzatihi, karena zatnya. Yang kedua halal karena cara memperolehnya. Yang ketiga halal karena cara memprosesnya. Yang keempat bisa halal karena cara menyajikannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Halal karena dari zatnya. 1. Berasal dari hewan maupun tumbuhan yang tidak dilarang oleh Allah. Kalau sudah dilarang, jangan. Hewan, tumbuhan kalau sudah dilarang oleh Allah, jangan. Tetapi ini adalah hewan atau tumbuhan yang memang tidak dilarang. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
manusia. Kalau sudah ketahuan barang itu tidak menyehatkan bagi tubuh kita, jangan dimasak. Paham? Yang ketiga, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Terus yang keempat, tidak kotor. Kalau makanannya sudah kotor, jangan dimakan. Berikutnya, tidak najis dan tidak menjijikkan. Kalau makanan menjijikkan atau ada hewan yang menjijikkan, kita jangan diolah. Itu termasuk makanan haram. Sedangkan tubuh kita membutuhkan makanan yang halal. Lanjut. Halal karena cara memperolehnya. Itu ada gambar orang lagi mencuri ayam di atas pohon. Nah, makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya dan kita lebih semangat lagi, kita nonton video yang menjelaskan tentang makanan halal dan haram. Nanti setelah kita menonton video, kita akan ada pembentukan kelompok. Oke. Ini videonya. Nah, namanya Pak Eko. Silakan Pak Eko, dijelaskan Pak Eko. Baik, pada pelajaran hari ini Pak Eko akan membagi pelajaran tersebut menjadi dua. Yang pertama, makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi, yang disebut dengan makanan halal. Yang kedua, makanan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi atau yang disebut dengan makanan haram. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui makanan itu halal? Ada 3 macam yang harus kita pelajari bersama. 1. Halal li zatihi atau halal karena zatnya. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Yang ketiga, halal karena cara mengolahnya. Dasar hukum atau dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 168. Baik, mari kita mulai membahas apa itu halal li zatihi. Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dasar sudah halal dan disediakan oleh Allah untuk umat manusia. Contohnya masuk dalam kategori makanan pokok seperti beras, jagung, ketela, dan sebagainya yang umum berada di sekitar kita. Yang kedua adalah kelompok binatang ternak, ayam, kambing, sapi. Dan yang ketiga, semua binatang laut, karena semua binatang laut diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala halal untuk dimakan bagi umat manusia. Nah, yang kedua yaitu halal karena cara memperolehnya, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Makanan akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang batil, karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat. Contoh dari cara memperoleh yang baik adalah dengan cara membeli, bertani, hadiah, dan sebagainya. Yang ketiga, yakni halal karena cara pengolahannya. Dalam agama Islam, kita telah diberikan tuntunan bahwa untuk mengolah makanan itu juga harus berhati-hati kalau kita ingin memakan makanan yang halal. Yang pertama adalah halal karena saat disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah barusan video penjelasan tentang makanan halal dan haram. Setelah kita menyimak video, kita buat kelompok. Satu kelompok ada 4 orang, ada yang 3 orang. Oke, kita buat kelompok dulu. Oke,
Kita sekarang ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan kalian diskusikan. Diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita. Oke, sekarang kita kerjakan tugas yang ada di kertasnya masing-masing. Kerja kelompok, iya. Kerja kelompok, silakan diskusikan mana jawaban yang paling benar. Kalian diskusikan. Singkirkan Selamat mengerjakan. kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Ustadz ini nggak ngerti. Oke, yang mana yang tidak paham? Nomor 11, memakan daging binatang yang dapat hidup di dua alam, hukumnya binatang yang hidup di dua alam. Kayak kata itu di darat hidup, di air hidup. Gimana hukumnya? Ular. Hah? Haram. Nomor berapa? Nomor berapa Mbak Farah? Nomor 10, hewan yang di samping bila dikonsumsi oleh umat muslim maka hukumnya gambar apa ini? Kambing apa babi? Kambing kan ya? Kalau babi haram, kalau kambing halal. Ini gambar kambing bukan gambar babi. Ustadz, nomor 14 gimana? Nomor 14. 14. Nomor 14 adalah cara paling mudah berbelanja makanan halal adalah A. Adanya sertifikat halal, B. Belanja di supermarket, C. Belanja di warung tetangga. Kira-kira yang benar? Belanja dimanapun kita harus mencari belanjaan yang ada logo halal dari MUI. Ustadz, nomor 11 nggak ngerti. Nomor berapa? 11. Sadarilah masa Nah, nomor 11. tantangan kan kita hadapi. Memakan daging binatang yang dapat hidup di dua alam. Dua alam ini dua tempat. Kayak kata di air bisa hidup, di darat juga bisa hidup. Ular di air hidup, di darat hidup. Kira-kira halal apa haram? Kayak kata, terus ular, komodo. Untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan. Oke, kita sudah melaksanakan diskusi dan mengerjakan tugas. Nah, sekarang kita menyimpulkan hasil dari diskusi tersebut. Gimana kira-kira menurut kalian kesimpulannya apa? Paham ya? Oke, kita mulai dari kelompok Zaid. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Oke, Zaid menyimpulkan makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh manusia menurut syariat Islam. Itu kesimpulan dari kelompoknya Zaid. Sekarang kelompoknya Dian. Gimana Dian menyimpulkannya Dian? Makanan yang dilarang oleh agama Islam. Ya, bagus. Kelompoknya Dian menyimpulkan makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam. Itu makanan yang haram. Sekarang kelompok berikutnya kelompoknya Jihan.
Jenis-jenis makanan halal karena zatnya. Oke, bagus. Kelompok Jihan mengatakan jenis makanan yang halal itu yang pertama halal karena zatnya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kasih plus dulu. Kelompok berikutnya kelompok Indah. Halal karena cara memperolehnya. Halal karena cara memperolehnya. Oke, bagus kelompok Indah. Bagus sekali. Kelompok terakhir kelompoknya Farah. Silakan menyimpulkan dari kelompok Farah. Halal karena cara memprosesnya dan menyajikannya. Oke, bagus Farah. Kita kasih plus untuk kelompok Farah. Farah menyimpulkan makanan halal itu yang ketiga adalah cara memprosesnya atau mengolahnya dan gimana caranya kita menyajikan. Oke, itulah kira-kira yang kita pelajari pada hari ini. Oke, dengan demikian kita memberikan solusi gimana caranya kita belanja di luar. Artinya, kalau kita hendak membeli sesuatu yang berhubungan dengan makanan, entah itu makanan seperti nasi kotak atau snack atau sosis dan lain sebagainya, pertama kita harus mencari logo halal. Jadi kalau kita hendak belanja, harus mencari logo halal yang ada di kemasan snack. Kalau ada logo halalnya, maka bisa dipastikan makanan itu halal. Kalau tidak ada logonya, jangan dibeli. Karena itu statusnya belum tentu halal, tidak melalui proses Majelis Ulama Indonesia. Ustadz, kalau beli nasi bungkus gimana? Baik, ini ada pertanyaan dari teman kita, Nurin. Ustadz, kalau beli nasi bungkus di tetangga gimana? Halal apa haram? Kalau belinya hanya di tetangga, yang jelas itu halal. Terlepas dari tetangga tersebut mau haram, kita tidak tahu. Tapi insya Allah halal. Karena orang yang menjual juga lebih hati-hati. Kecuali kalau kita beli di restoran yang mewah, kita harus selidiki dulu ini daging sapi apa daging babi, kan gitu. Oke, bagus pertanyaannya. Plus. Oke, saya kira sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Gimana, kira-kira ada pertanyaan lagi? Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya satu, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Sebaliknya makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam. Makanan halal itu ada 4. 1, halal karena zatnya. 2, halal karena cara memperolehnya. 3, halal karena cara mengolahnya. 4, halal karena menyajikannya. Sama halnya dengan macam-macam makanan haram. 1, haram aini. Haram memang dari bendanya sendiri. Contoh kayak babi jelas haram. Itu namanya haram aini. Haram yang tidak bisa dirubah lagi dari bendanya sendiri. Kalau haram bisa babi, contohnya daging sapi, halal apa haram? Halal. Kalau digoreng menggunakan minyak babi, maka masakannya menjadi haram karena pengolahannya menggunakan minyak goreng yang terbuat dari minyak babi. Jadi, meskipun daging sapi halal berubah menjadi haram karena prosesnya tidak benar. Oke, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan baik dari kita, bagi orang tua maupun bagi orang lain. Sebelum kita keluar kelas,
marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Silakan. Mata